الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، متفق عليه. وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها. وهذا الحديث فيه كسابقه وأيضا كالحديث المتقدم في لو أن نهرا بباب أحدكم، فيه لا شك فضل الصلاة ومكانتها العظيمة من الدين وما فيها من تكفير للذنوب ومغفرة للسيئات، وأن أهل الصلاة هم أهل الرحمة والفوز بكل خير. وفيه أن هذه الصلاة إذا حضرها العبد وأداها بأركانها وشروطها وواجباتها لا شك أنه ينال بذلك خيرا عظيما من رفعة الدرجات وتكفير الذنوب. ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya telah melanggar suatu batasan Allah Subhanahu wa taala. Fa aqimhu alayya, tegakkanlah hukum had tersebut kepadaku. Wa hadaratis salat, ya, tiba-tiba datang atau masuk waktu salat. Maka orang ini pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat berjamaah, maka orang ini mengulangi lagi pertanyaan beliau. Dia berkata, wahai Rasulullah, inni asabtu haddan, ya Rasulullah, saya telah melanggar suatu larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa aqim fiyya kitab Allah, tegakkanlah hukum had kepadaku sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, hal hadarta ma'ana salat, apakah kau salat berjamaah bersama saya, bersama kami? Maka dia berkata, iya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira laka, engkau telah diampuni. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang makna dari perkataan orang ini, asabtu haddan, saya telah melanggar suatu hukum had. Maksudnya adalah dia telah melakukan suatu kemaksiatan yang mengharuskan untuk dita'zir, diberi hukuman khusus, ya. Dan bukan maksudnya bahwasanya had di sini adalah had yang syar'i, yang hakiki, seperti hukum had karena zina, hukum had karena minum khamar, atau karena yang lainnya. Karena hukum had seperti ini tidak bisa digugurkan dengan salat. Dan tidak boleh seorang imam, pemimpin untuk meninggalkan hukum had seperti ini. Hukum had ini harus ditegakkan. Tapi yang dimaksud dengan had dalam hadis ini adalah maksiat yang mengharuskan adanya ta'zir, adanya hukuman dengan cara tertentu, tapi selain daripada hukum had. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis yang lalu, ya, hadis sebelumnya, ya, tentang pentingnya salat, bahwasanya salat bisa menggugurkan dosa-dosa. Demikian juga hadis sebelumnya tentang salat itu seperti sungai, nahrin bibabi ahadikum, seperti sungai yang berada di depan pintu rumah kalian, yang bisa menghancurkan atau menghapuskan kotoran-kotoran dosa dari jasad seorang hamba. Demikian juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat dan bagaimana kedudukan salat yang sangat agung, terutama dalam menghapuskan dosa-dosa. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang rajin salat, ya, kemudian mereka rajin salat, ya, mereka itulah ahlur rahmah, mereka itulah yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-fauz li kulli khair, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan segala bentuk kebaikan. Ya.
jika seorang melaksanakan sholat ya, dengan baik, dengan perhatikan syarat-syaratnya, dengan perhatikan kewajiban-kewajibannya, maka mereka akan meraih ya janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat. Mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan penghapusan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meraih segala bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung kita dan tempat kita menyerahkan segala urusan kita, dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasrah pada diri kita, ya, menyerahkan urusan pada diri kita sedikit pun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita berharap, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta pertolongan. Demikian saja apa yang bisa disampaikan.